Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut di materi yang berikutnya ya. Kalau pada materi sebelumnya itu kita melihat bahwa produk yang kita akan jual itu kita cari dan risetkan kata kuncinya terlebih dahulu di halaman mesin pencari Google ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan bagaimana meriset tersebut. Kalau yang sebelumnya itu kita ambil asumsinya produknya adalah baju pria berkerah ya, baik itu lengan pendek ataupun lengan panjang, pokoknya dia baju pria berkerah, maka kita bisa mengambil asumsi kata kuncinya cukup banyak. Ada eh, baju pria berkerah, baju berkerah pria dewasa, baju pria berjas, baju bermerek pria keren, baju cowok berkerah, dan seterusnya ya. Artinya di sini cukup banyak kata yang bisa kita cari dan dapatkan ya. Sampai berapa banyak ya, sebanyak-banyaknya, bisa sampai 100 kata, 200 kata, bahkan 300 kata ya, atau bahkan 500 kata ya, sebanyak-banyaknya kata yang sesuai dengan produk kita masing-masing. Nah, sekarang kita akan membahas varian dari kata kunci ini. Kalau pada kata baju pria ya, orang pasti juga akan mencari dengan sudut pandang yang berbeda ya. Sebelumnya saya akan coba dulu di sini. Ketika saya ketikkan kata baju, sekali lagi, ketika saya ketikkan huruf baju, bisa jadi dia akan mengetiknya begini, bukan hanya baju pria ya, baju pria berkerah, tapi bisa jadi orang akan mengetik dengan mencari kata baju pria batik misalnya. Nah, ada pula orang yang mengetiknya begini, baju batik pria. Nah, seandainya saya menjual baju batik, bukan hanya baju polos, maka kata kunci yang berkaitan dengan kata batik yang ada di sini silakan diambil ya, dan dimasukkan ke dalam list atau database kita yang ada di sini. Tapi seandainya pada kata kunci ini atau produknya itu tidak sesuai dengan kata kunci yang muncul di sini, ya jangan diambil gitu ya. Jadi silahkan disesuaikan dengan produknya masing-masing gitu ya. Baju batik pria, baju pria batik, dan seterusnya silahkan diambil disesuaikan dengan produknya masing-masing. Nah, jadi maksudnya apa di sini? Ya, sekali lagi, kata kunci itu adalah kata yang sering dicari sama banyak orang. Ya, bisa jadi orang yang ada di Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan seterusnya, dia mencari kata baju batik pria. Mungkin orang yang ada di Kalimantan atau Sulawesi, dia mengetikkannya baju pria batik misalnya, atau baju lelaki batik, baju batik lelaki gitu. Nah, atau di daerah mana lagi, dia akan berbeda lagi pencariannya gitu ya. Nah, atau bahkan mungkin sama ya. Nah, artinya banyak orang yang mengetikkan dengan berbagai macam varian dan kata kunci yang ada di sini gitu ya. Maka tugas kita adalah menangkap datanya dan memasukkannya ke dalam database kata kunci kita di sini. Seberapa banyak ya, sebanyak-banyaknya data dan kata yang bisa kita peroleh, atau kata yang bisa kita dapatkan terkait dengan kata kunci ini ya. Nah, jadi itulah yang akan kita lakukan. Baju batik pria, baju pria batik ya, baju lelaki, dan seterusnya. Oke, bisa difahami ya. Nah, pada materi yang sekarang penekanan saya bukan hanya pada kata kunci ini, tetapi lebih kepada varian kata kuncinya yang saya atau bisa dikatakan sebagai persamaan kata atau sinonimnya, sinonim keywords atau sinonim kata kunci ya. Kalau kata baju batik tadi, maaf, baju pria tadi ya, karena kebetulan yang jadi sampelnya adalah baju pria dewasa, maka baju pria ini, baju pria berkerah ini atau baju pria dewasa, kan bisa saja orang menyebutnya begini, pakaian pria ya. Orang menyebutnya bisa jadi pakaian pria, kemudian kemeja pria. Bisa jadi juga orang menyebutnya dengan kata outfit pria ya. Nah, apalagi outfit pria, busana pria, atasan pria, bukan bos ya ini.
atasan itu ya baju atasan ya. Jadi bisa jadi orang menyebut dengan berbagai macam kata yang keluar di pemikiran mereka atau di benak mereka, itulah yang akan mereka tuliskan. Jadi bisa jadi kata baju pria, orang akan mengetiknya dengan kata pakaian pria, kemeja pria, outfit pria, busana pria, atasan pria, bahkan hem pria ya. Nah, bisa jadi orang mengetik dengan bermacam variasi kata yang ada di sini. Sekarang kita cek ada nggak sih kata-kata ini gitu ya. Saya ambil dulu di sini, saya ganti kata baju dengan kemeja pria. Ternyata ada ya kan, meja pria lengan panjang, lengan pendek, dan seterusnya. Saya ganti dengan kemeja tadi hem pria. Nah, ternyata ada juga di sini ya kan, hem pria ya, kemeja pria, hem pria, atasan pria. Coba kita cek di sini, atasan pria. Nah, ternyata ada juga atasan pria casual, atasan batik pria ya, dan seterusnya. Jadi ada banyak kata kunci yang muncul terkait dengan kata atasan pria ya. Silakan nanti teman-teman cek sendiri di kata kunci yang lain. Ada baju pria, pakaian pria, kemeja, outfit, busana, atasan, hem pria, dan lain sebagainya ya. Jadi inilah yang dimaksud dengan varian kata kunci ya. Nah, kenapa harus kita tetap cari dan kita upayakan mendapatkan varian kata kuncinya? Karena kita tidak tahu orang itu banyak mencari di kata kunci apa. Kalau kita hanya menggunakan satu kata kunci saja, yaitu baju pria ya, fokus di baju pria, ketika ada orang cari di kata pakaian pria atau kemeja pria, punya kita nanti nggak muncul ya, atau di outfit pria atau di busana pria, takutnya punya kita nggak muncul ya. Jadi dengan kita memahami bahwa varian kata kunci ini akan kita gunakan sebanyak-banyaknya gitu ya, akan kita gunakan baik itu di sosial media seperti Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan sebagainya, ataupun di marketplace ya, e-commerce yang banyak orang gunakan seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan segala macam. Maka dengan memahami bahwa kata kunci itu bervariasi, kita tidak hanya fokus di satu kata kunci saja, melainkan kita bisa terapkan dan gunakan kata kunci yang lainnya di dalam media-media tersebut ya, di dalam media promosi kita ya. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan varian kata kunci. Baju pria tadi sudah kita cek, ada baju lelaki juga ya kan, pakaian pria. Coba ada nggak sih kalau kita ganti pakaian pria dengan pakaian lelaki? Nah, ternyata ada juga di sini ya, pakaian lelaki ya. Kita cek lagi di sini pakaian lelaki. Kalau kita ganti lagi pakaian laki-laki, ada lagi di sini beda lagi. Jadi varian katanya baju pria ini ternyata ada pria, ada laki-laki, ada lelaki. Nah, laki-laki. Kemudian apa lagi? Lelaki ya. Jadi situ ada baju pria, baju laki-laki, baju lelaki. Ada cukup banyak kata yang bisa kita gunakan. Inilah yang dimaksud dengan varian kata kunci dengan menggunakan sinonim keywordnya atau persamaan kata kuncinya ya. Silakan teman-teman explore kata kunci yang berkaitan dengan produknya masing-masing di situ ya. Contoh lagi yang lain, kalau misalnya kita lihat ada suatu produk makanan olahan dari pisang, jadi keripik, itu kan bisa jadi makan keripik pisang ya, snack pisang gitu ya. Bisa juga dia jadi makanan ringan dari pisang dan seterusnya. Jadi varian kata kuncinya bisa banyak meskipun dia hanya berupa sebuah produk gitu ya. Maka tugas kita silahkan cari kata kunci sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan sinonim atau persamaan kata dari kata kunci yang kita targetkan nantinya ya. Silakan dicoba dulu dan cari. Setelah dapat ini gimana ya, kita tulis lagi kayak tadi, kayak ini ya, pakaian laki-laki. Kita cari lagi pakaian laki-laki ya, kita kumpulkan lagi pakaian laki-laki Minang, India, Melayu, Bali,
tidak berbahan. Ya, saya buat umum aja, pakaian laki-laki. Saya tidak menargetkan suatu daerah tertentu. Pakaian laki-laki. Ternyata di sini baju laki-laki Arab, pakaian baju pengantin laki-laki ada Sunda. Ya, kita ganti dengan B. Sudah beda lagi pilihannya. Silakan dipilih kata kunci yang sesuai dengan produknya masing-masing. Ya, oke, saya rasa mungkin demikian pembahasan kita kali ini, yaitu tentang varian kata kunci, yaitu sinonim keyword. Ya, silahkan dicoba, dicari persamaan katanya, dicari sinonimnya. Kalau ternyata mentok dan bingung mendapatkan kata kunci yang sinonimnya, maka nggak usah dipaksakan ya. Contoh lagi misalnya apa ya, di sini saya jualan ikan asin ya. Berarti kalau ikan asin ya berarti kan hanya ikan asin gitu ya. Nggak mungkin kita ganti dengan ikan yang lain ya. Meskipun bisa saja, tapi lebih cocok ya ikan asin hanya ikan asin saja gitu ya. Kalau ikan laut ya berarti ikan laut, meskipun variasi kata kuncinya bisa kita spesifikkan pada produknya masing-masing, pada jenis ikannya masing-masing ya. Itu hanya contoh saja. Silakan teman-teman cari variasi kata kuncinya yang berkaitan dengan kata atau produk yang dijual masing-masing ya. Saya rasa mungkin demikian materi kita pada sinonim keyword. Kita masuk berikutnya di video yang selanjutnya di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih.